Informasi selanjutnya Tribuners, Kepala Dinas Kesehatan Dr. R.A. Carolina Taun menyebutkan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan Zero AIDS meskipun tertatih-tatih Jumat 1 Agustus 2025. Data Dinas Kesehatan Kabupaten TTS menyebutkan di tahun 2024 mengungkap ada 8.819 kasus terscreening dan 79 orang dengan HIV ODIF ditemukan, 65 ODIF yang minum ARV dan 3 orang meninggal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Pos Kupang, Fani Gokok. Rekan Fani, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang Alinda dan Tribuners. Benar adanya bahwa seperti yang sudah dijelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024, sebanyak 8.819 kasus HIV yang terscreening. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 orang berstatus orang dengan HIV atau ODIF yang baru ditemukan pada tahun 2024, 65 ODIF yang mengkonsumsi ARV, dan 3 orang meninggal dunia akibat AIDS. Sedangkan hingga bulan Juli 2025, sebanyak 5.120 kasus yang terscreening HIV, di mana sebanyak 46 ODIF yang ditemukan pada tahun 2025 ini, 30 ODIF yang mengkonsumsi ARV, dan sebanyak 8 orang meninggal dunia. Berdasarkan data ini, telah terjadi peningkatan kasus kematian dari tahun 2024 hingga bulan Juli 2025. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Ria Carolina Tahun menyebutkan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan Zero AIDS meskipun tertatih-tatih. Ia menyebutkan pihaknya akan terus mengoptimalkan berbagai upaya yang disarankan oleh WHO, yaitu nol infeksi baru, nol kematian akibat AIDS, nol stigma serta diskriminasi kepada orang dengan HIV/AIDS. Dr. Carolina menjelaskan kelompok berisiko yang paling banyak di kabupaten ini yaitu ibu hamil, di mana ditemukan ketika dilakukan triple eliminasi, yaitu pengecekan HIV, sifilis, dan juga hepatitis pada ibu hamil. Selain itu, menurut Dr. Carolina, adapun kelompok-kelompok yang berisiko dalam hal ini, yaitu perilaku seks yang menyimpang, misalnya laki-laki menyukai sesama jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan, melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan, tidak memakai alat pelindung. Dan selain itu, pada saat ini pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Dinas Kesehatan melakukan upaya dan juga berbagai solusi, baik bagi yang telah terscreening maupun yang untuk pencegahan dini bagi masyarakat. Dr. Carolina menjelaskan apabila telah ditemukan adanya pasien ODIF ini, diharapkan untuk diupayakan untuk tidak boleh meninggal dunia, sehingga upaya yang dilakukan adalah melalui pengobatan ARV bagi pasien. ARV sendiri telah tersedia di puskesmas di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pihaknya juga telah melatih tenaga kesehatan untuk penanganan kasus ini, baik itu berupa dokter maupun analis, dan kemudian ada juga bidan-bidan untuk puskesmas yang menjadi PDP. Sehingga apabila ditemukan pasien positif HIV/AIDS, maka pasien dapat memperoleh pengobatan di puskesmas terdekat. Adapun untuk kasus berat seperti penemuan infeksi oportunistik, pasien akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan langsung dari spesies, jelas Dr. Carolina. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan gencar melakukan sosialisasi pencegahan AIDS melalui pencegahan ABCDE, di mana A atau abstinence berarti tidak berhubungan seksual dengan bukan pasangan, B yang adalah be faithful, yaitu setia pada pasangan, C itu kondom yang berarti menggunakan kondom, D itu drunk no, yaitu tidak mengkonsumsi narkoba, dan E berarti edukasi, seperti sosialisasi pencegahan dan juga pengobatan. Selain itu, ia menambahkan, untuk para nakes juga diharapkan dan diwajibkan untuk memakai APD pada saat menjalankan tugas. Terkait ketersediaan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan kehadiran KPA sangat membantu, di mana
KPA sendiri melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan dorongan positif bagi ODIF seperti sesi sharing dan juga dan lainnya. Tak hanya itu, Dr. Carolina juga membeberkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menekan angka kematian akibat AIDS di kabupaten ini. Salah satunya yaitu stigma yang berkembang di masyarakat, di mana masyarakat beranggapan bahwa HIV/AIDS ini adalah penyakit kutukan dan diidam oleh para pendosa dan juga sebagainya. Ia melanjutkan akibatnya ODIF tidak mau mengambil obat dan berdampak buruk pada kesehatan pasien. Selain itu, Dr. Carolina juga menyebutkan hambatan lain seperti kemauan yang rendah dari ODIF sendiri untuk mengkonsumsi obat. Padahal obat tersebut harus diminum selama hidupnya untuk memperpanjang usia. Adapun kepada masyarakat, Dr. Carolina menghimbau pasien ODIF membutuhkan dukungan, bukan diskriminasi. Tentu obat yang diberikan tidak menyembuhkan, akan tetapi bisa memperpanjang kehidupan. Oleh karena itu, mari apabila ada saudara, teman, atau pasien ODIF yang tidak mau mengkonsumsi ARV, wajib kita bawa ke Vaskes untuk mendapat obat jelasnya. Ia berharap dengan langkah ini dapat menekan angka HIV/AIDS baik yang baru terinfeksi, kematian akibat AIDS, dan juga stigma yang berkembang terkait dengan ODIF. Adapun Ketua Komisi 4 DPRD Timur Tengah Selatan, Religius Uspunan, menyatakan perlu adanya pendampingan secara masif dan berkelanjutan kepada pasien ODIF. Selain itu, ia juga mendorong upaya sosialisasi yang tidak boleh kendor untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya, pencegahan, perlindungan, dan pendampingan bagi ODIF. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.